Bihnat, gue bakal nyeritain pengalaman dari seseorang yang gak ngerencanain manggil setan, tapi malah dianya yang kayak emang quote unquote ya dipanggil atau diarahin buat ketemu sosok-sosok itu. Kata pengirim ceritanya, sebut aja namanya Raka nih cowok ya. Katanya sih ini emang mungkin takdir aja. Nah kenapa takdir? Karena katanya ini satu-satunya cara buat bantu bokapnya meninggal dengan tenang. Jadi untuk beberapa bulan ke belakang, bokapnya Raka nih sakit sampai bener-bener cuma bisa di kasur doang. Tapi ini sakitnya beneran sakit ya, bukan karena mistis gitu. Katanya di beberapa minggu terakhir, pas kondisi itu ya, bokap itu makin parah sampai sorry ya, katanya itu beneran kayak emang sekarat, tapi kayak meninggal aja susah gitu. Aduh. Jujur Raka itu nggak tahu kenapa bokapnya bisa kayak gitu. Sampai akhirnya ada satu malam, nyokapnya Raka ini ngajak ngobrol Raka. Nyokapnya bilang lah, minta tolong ke Raka buat bantu nyariin, dalam tanda kutip ya, dokumen sama barang-barang peninggalan bokapnya yang katanya ketinggalan di rumah dinasnya yang dulu. Oke. Nah kata nyokapnya mungkin ini satu-satunya cara buat ngebantuin bokapnya sebelum bokapnya meninggal lah. Udah lah, akhirnya cuma berbekal alamat yang dikasih sama nyokapnya. Selang beberapa hari Raka beneran pergi ke sana, ke rumah dinas bokapnya itu. Pokoknya alamat rumah dinas bokapnya itu sekitaran daerah Jakarta Barat. Nah sebenarnya secara alamat udah jelas banget ditulis sama ibunya Raka, tapi nggak tahu kenapa Raka tuh nyari nggak ketemu-temu. Dia berangkat siang sampai ketemunya tuh di after maghrib. Lumayan lama. Itu pun juga bisa ketemu karena katanya di tengah jalan yang udah dekat sama komplek dinas bokapnya itu, si Raka nih kayak dapat semacam barengan gitulah. Ada bapak-bapak katanya tuh tinggal di komplek itu juga dan terus tahu alamat yang dicari sama Raka. Si bapak ini cuma bilang kalau nanti rumah yang dicari sama Raka ada di paling ujung komplek dan itu tuh terang banget, gitu doang katanya. Oke. Intinya sampai pas depan komplek, sebenarnya komplek rumah dinasnya itu punya perusahaan swasta yang emang nggak bisa gue sebut, dan katanya udah terbengkalai belasan tahun, udah kosong. Tapi ini kata si Raka ya, katanya pas malam itu pas dia sampai sana, di gerbang kompleknya tuh kayak nggak sesepi itu, beneran kayak ada orang lalu lalang, beneran ada kayak orang beraktivitas gitulah. Udah tuh dia masuk sama bapak-bapak ini yang bareng sama dia tadi. Posisinya tuh Raka jalan di depan bapak-bapak ini. Raka ini sadar kalau sosok orang-orang yang dia lihat itu dari luar itu tuh nggak bohongan, beneran kayak manusia beneran itu loh Nat. Nggak cuma ngelihat, bahkan kedatangan Raka tuh katanya beneran jadi kayak tamu jauh yang disambut sama tuan rumahnya gitu lah rasanya. Oke. Sosoknya tuh nggak cuma satu dua, tapi hampir di setiap rumah ada kayak sosok orang dewasa gitu. Bahkan di salah satu sudut kompleknya itu kayak semacam taman gitu, masih banyak juga ada anak kecil yang main-main di sana, lari-larian gitu. Tapi anehnya dari mereka ini tuh katanya si Raka ya, setiap sosok yang dilihat sama Raka